Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang memiliki cukup banyak tanaman hias. Dan di bagian depannya sini juga ada tanaman hias sayuran ataupun kacang tanah ya. Dan padahal untuk halaman ataupun terasnya ini tidak memiliki ukuran yang lebar ataupun luas, namun untuk penataannya di sini terbilang sangat rapi ya, sangat memanfaatkan halaman ataupun terasnya. Seperti bisa dilihat pada bagian sisi depan sini, di sini ada tanaman lalapan ya, ini ya. Kemudian di bagian belakangnya ini ada beberapa polybag yang berisikan kacang tanah, dan ini juga dikasih rak ya dari bambu, sehingga memberikan tempat ataupun tampilannya juga semakin rapi. Dan nanti saya juga bakalan cek ya di bagian terasnya sana ya. Di situ juga ada beberapa jenis tanaman hias aglonema, juga ada begonia. Namun saya bakalan mengulasnya dulu pada bagian samping ya, sini ya. Sini juga terdapat tanaman hias. Di sini juga menggunakan rak yang sangat sederhana. Seperti itu ya. Memang kalau di desa ya, di desa itu untuk penempatan tanaman hias itu masih sangat sederhana dengan menggunakan alat ataupun rak dengan barang yang seadanya juga. Namun banyak juga yang sudah mulai gemar ataupun menanam tanaman hias. Seperti di sini ada juga tanaman hias sekulen ya, ada sekulen. Kemudian ada calathea semangka, kemudian ada aglonema butterfly ya, kemudian ada calathea wheat cushion. Nah, kenapa calathea wheat cushion ini ataupun tanaman wheat cushion ini daunnya itu banyak yang menguning seperti ini? Ini diakibatkan karena ketika tengah hari ya, matahari sudah panas dan penempatan tanaman hias ini tepat berada dengan cahaya matahari yang mengenai tanaman hias ini, sehingga meskipun ini daunnya masih muda tapi sudah mengering seperti ini. Karena untuk penempatan terhadap tanaman hias calathea itu benarnya baiknya berada di daerah yang benar-benar teduh, karena apabila terkena cahaya matahari bagian daun dari calathea ini menggulung ya, dan cepat sekali mengering. Kemudian di sini juga ada rhizomatus ya, begonia rhizomatus berbintangnya seperti ini ya. Kemudian ada kemuning juga. Kemudian di sini juga terdapat tanaman hias Maria Allusion. Ini ukurannya sangat rimbun sekali ya. Dan kemudian saya menuju di bagian terasnya. Di sini terdapat beberapa tanaman ya. Di antaranya ada sansevieria, kemudian ada begonia bawari tiger, kemudian ada janda bolong. Ini janda bolongnya yang jenisnya itu acuminata ya, karena memiliki daun yang lebih tebal ya dibandingkan dengan Andansoni, dan pada bagian lubangnya juga terlihat padat ya, dan tidak begitu lebar. Dan kemudian ini juga terdapat tanaman hias sirih gading, kemudian ada bonsai juga, kemudian ada aglonema bikroy sama kosin ya, dan butterfly terlihat dari sini ya. Kemudian ini merupakan salah satu tanaman favorit, yaitu ada tanaman hias rambat ataupun tanaman hias ini juga sangat cantik ketika ditaruh di pot yang tempel ataupun yang gantung. Ini English ivy ya. Ini merupakan salah satu tanaman hias favorit, dan untuk memperbanyak tanaman hias English ivy ini bisa dengan cara stek ya. Dengan cara stek batang ini sudah bisa tumbuh dengan baik. Dan ini ya, jika nampak dari sini cukup rapi ya, dengan keadaan yang biasa saja sebenarnya, namun tanaman hiasnya juga terlihat subur-subur sekali ya. Seperti ini. Ini ada tanaman hias Divenbasia white flame, kemudian ada Anthurium flamingo, ini yang daun besar ya. Kalau yang ukuran kecil itu namanya Mickey Mouse. Dan nanti saya juga bakalan membedakan antara Divenbasia white flame sama green leaf. karena memang hampir sama, cuman tekstur dari daunnya juga coraknya juga agak berbeda dikit.
kemudian ada begonia palmata silver ya, kemudian ada Parvogium maculatum ataupun katak-katak, ada Gigerland juga. Dan pada bagian teras depannya di sini ada tanaman Sansevieria cylindrica, kemudian ada Wali Songo juga, kemudian di sini juga ada Syngonium Mango Illusion ya, Mango Illusion. Dan memang untuk menjadikan tanaman hias janda bolong ini menjadi rimbun seperti ini, itu alangkah baiknya ketika sudah mulai menjalar ya, itu dipangkas pada bagian pangkalnya, itu akan menjadikan tanaman hias janda bolong itu menjadi cantik dan termasuk tidak ribet lagi ya. Karena biasanya untuk jenis tanaman hias yang merambat ya, itu biasanya susah mengaturnya ketika sudah dipakai turus, ketika sudah melewatinya, dan itu akan merepotkan ya. Jadi ketika sudah mulai menjalar panjang, satu persatu secara bergantian itu dipangkas biar tidak merusak keindahannya. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias Asuka ya. Di sini untuk jenis tanaman hiasnya itu tidak banyak, namun memang bisa diperhatikan bahwa untuk penataannya ini terbilang rapi ya. Dan kemudian di bagian sisi sini ya, di sini terdapat tanaman hias Divenbasia sparkles ya, sparkles. Nah, ini dia yang namanya Divenbasia greenleaf ya. Ini di bagian tepi, di bagian tepinya ini warna hijau, hampir sama seperti white flame, namun pada bagian daunnya ini berbeda teksturnya. Nah, yang bagian untuk white flame ini tidak begitu berkerut ya pada tiap-tiap tulang daunnya. Dan kemudian ada tanaman hias Bowari Tiger juga. Ini memang memiliki daun yang tebal ya, dan tanaman hias jenis ini ya, Divenbasia ini masih banyak sekali didapatkan di kampung-kampung ataupun di kebun. Ini masih banyak sekali di tempat saya ya, tumbuh secara liar. Dan demikian review dari Kembang Desa, bagaimana cara penataan terhadap tanaman hiasnya di halaman ataupun teras, dan bagaimana juga perawatan terhadap beberapa jenis tanaman hias tersebut. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.